Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam satu kajian, yaitu kajian online Manut Quran. Alhamdulillah sudah setahun lebih kita mengadakan kajian ini dan masih bisa rutin setiap pekannya kami bersamai Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah untuk kita sama-sama belajar untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar untuk memahami ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an dan juga hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah, tema kita pada malam hari ini adalah tentang syukur. Yang dimana banyak di antara kita mengeluh akan kehidupan yang sedang dijalani. Kalau kemudian kita mau runut ke belakang, bahwasanya ternyata kendalanya adalah karena kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah banyak berikan nikmat, bahkan Allah juga sudah berikan solusi, tetapi merasa belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka tema malam hari ini kita akan bedah tentang banyak bersyukur, rezeki akan mujur. Jadi dengan kita bersyukur, maka rezekinya akan mujur. Mujur itu dalam bahasa Indonesia adalah beruntung. Jadi ketika kita banyak-banyaknya bersyukur kepada Allah, maka kehidupan kita nanti akan menjadi kehidupan yang beruntung. Dan orang-orang yang diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan hidupnya akan bahagia. Atau bisa kita ambil garis tengahnya, bahwasannya dengan kita bersyukur, maka kita bisa meraih kebahagiaan. Kawan-kawan, bersyukur itu kita bisa bagi menjadi 3 tahap atau 3 bagian. Yang dimana yang pertama yaitu adalah bersyukur dengan hati. Yang dimana di sini bersyukur dengan hati, ikhlas menerima segala sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan, kita ikhlas menerimanya. Atau kalau dalam bahasa Jawa disebutnya nerimo ing pandum. Jadi menerima segala sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandum itu adalah pembagian ya. Jadi pembagian dari Allah, sesuatu yang diberikan dari Allah diterima dengan ikhlas. Jadi hatinya menerima dengan ikhlas. Lalu lisannya mengucapkan syukur, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala sesuatu, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita puji kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat untuk kita. Lalu yang ketiga yaitu adalah kita bersyukur dengan perbuatan kita.
yang dimana memanfaatkan segala potensi yang kita miliki, memanfaatkan segala nikmat yang telah Allah berikan untuk kita gunakan dalam hal kebaikan. Sebagai contoh misalnya, bagaimana kita memanfaatkan pemberian mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nikmat mata bisa melihat sesuatu yang indah-indah di alam ini, maka ketika mata ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, salah satunya membuka Quran dan membacanya, maka ini adalah bentuk syukur bahwasanya kita telah diberikan mata gunanya untuk melihat. Sebagaimana contoh yang lain misalnya, kita diberikan nikmat telinga, sebagaimana fungsinya adalah untuk mendengar hal-hal yang baik. Yang artinya hal-hal yang tidak baik itu seharusnya tidak didengarkan oleh telinga kita. Sebagai wujud kita bersyukur atas nikmat telinga, maka telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, untuk mendengarkan murotal, untuk mendengarkan bacaan Quran, untuk mendengarkan pengajian, dan lain sebagainya. Lalu misalnya lagi kita diberikan nikmat kaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaki ini kita pergunakan untuk melangkah ke hal-hal yang baik. Kita gunakan ke tempat-tempat yang terbaik, tempat-tempat yang terpuji, tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Misalnya datang ke majelis ilmu, datang ke masjid untuk mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai wujud bahwasanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sebagai contoh lagi misalnya kita diberikan nikmat oleh Allah tangan. Jumlahnya 2, bisa menggenggam, bisa memegang, bisa mengambil, bisa memberi. Maka dengan adanya nikmat tangan ini pun kita bisa gunakan untuk hal-hal kebaikan. Kita bisa menolong orang lain, kita bisa berbagi, kita bisa bersedekah, dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah hal-hal kebaikan. Dan bahkan dengan jari jemari yang kita gunakan pun, itu bisa kita pakai untuk berzikir, untuk menghitung zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kawan-kawan, bila mana nikmat-nikmat dari Allah ini tadi betul-betul kita manfaatkan dengan baik, maka kehidupan kita akan menjadi mujur, kehidupan kita akan menjadi beruntung, kehidupan kita akan bahagia. Baik, kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, mohon izin untuk menyampaikan share ya. Share materi malam hari ini. Ya, banyak bersyukur, rezeki mujur. Banyak bersyukur akan beruntung. Banyak bersyukur akan bahagia. Insya Allah ya. Izin untuk memindah. Buka yang ini. Baik ya. Mukadimahnya kita awali dari surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi diwajibkan atas kamu berperang. Perintah ini, ayat ini pertama diawali kaitannya dengan perintah untuk berjihad ataupun berperang. Karena ada banyak orang-orang yang ketika panggilan jihad, panggilan berperang, mereka justru mundur. Mereka justru tidak mau maju. Namun
di ayat yang berikutnya, ya, di kalimat yang berikutnya Allah sampaikan wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, ya, khairul lakum. Bisa jadi ketika kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, wa huwa khairul lakum. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang baik bagimu. Bisa jadi kawan-kawan kita membenci sesuatu yang tidak mengenakkan, perlakuan-perlakuan yang enggak menyenangkan kepada diri kita, tetapi bisa jadi perlakuan-perlakuan itu, kondisi-kondisi enggak mengenakkan itu adalah sebenarnya sangat baik untuk diri kita. Namun terkadang kita justru sebaliknya, ketika menerima perlakuan-perlakuan yang enggak pas, kita seringkali kemudian kecewa, sakit hati, lalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Dan bahkan bisa jadi kita juga menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula ketika kamu menyukai sesuatu, senang dengan sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Jadi sesuatu yang kita sukai itu, kondisi-kondisi yang baik yang bisa kita rasakan dan kita senang dengan kondisi itu, tetapi bisa jadi kondisi itu sebenarnya enggak pas untuk diri kita, enggak baik untuk diri kita. Dan Allah Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi apa yang kita rasa itu sebenarnya kita tidak paham dan tidak mengerti. Karena hanya Allah lah yang paham dan juga mengerti. Maka ketika kita membenci sesuatu, ya harus ada batasannya. Jangan sampai kemudian sesuatu itu kita benci betul-betul. Dan sebaliknya ketika kita mencintai atau menyukai sesuatu, ya cintai atau sukai sesuatu itu dengan wajar saja. Nah, seperti itu. Sehingga kawan-kawan, apapun kondisinya saat ini, baik itu menyenangkan ataupun menyedihkan, baik kondisi yang menggembirakan untuk diri kita ataupun sebaliknya, menyedihkan untuk diri kita, maka kita harus senantiasa berbaik sangka sama Allah dan kemudian bersyukur. Karena apa? Karena kita telah diberikan sesuatu hal tersebut. Sesuatu yang baik, ya kita syukuri. Sesuatu yang tidak baik, bisa juga kita syukuri. Karena sesuatu yang baik ataupun tidak baik, ketika itu datangnya dari Allah, maka endingnya nanti pasti baik. Ya, saya ulang kawan-kawan. Sesuatu yang datangnya dari Allah, entah itu kita rasakan baik ataupun kita rasakan tidak baik, selama itu datangnya dari Allah, maka endingnya nanti pasti baik. Tentu syarat dan ketentuan berlaku selama kita ikhlas, selama kita nerima, selama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa nih balasannya, ya? Dari mana jalannya kita bisa memperoleh kemujuran, kebahagiaan, keberuntungan tadi dengan cara bersyukur? Allah Subhanahu wa taala sampaikan pula di surat Hud, sebelumnya, kita sebagai hambanya Allah juga harus mensyukuri satu hal lagi, bahwasanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing ini jatah rezeki. Kita hidup ini sudah dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka bagian ini harus kita syukuri. Bukan justru malah kita khawatirkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan bahkan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Dan dia pula mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya sudah tertulis rapi di dalam kitab yang nyata. Sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan akan sesuatu terkait dengan jatah rezekinya. Tinggal kita bersyukur saja atas jatahnya ini tadi, nerimo, ikhlas, berapapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita nerimo. Ya, karena jatah masing-masing setiap orang itu berbeda. Tetapi kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah bisa lipat kalikan bila mana kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan ini. Maka jangan pernah sekali lagi kawan-kawan meragukan akan jatah rezeki ini atau mengkhawatirkan akan jatah rezekinya dari Allah ini. Justru yang kemudian perlu kita khawatirkan adalah manakala kita belum layak atau belum mampu sepenuhnya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kita bisa hitung sejauh mana rasa syukur kita sudah sepantasnya lah atau sudah seimbangkah rasa syukur kita dengan kemanfaatan yang telah Allah berikan atas nikmat-nikmatnya. Maka sekali lagi kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, nikmat yang telah Allah janjikan. Karena lagi-lagi ketika kita lahir ke bumi ini, Allah sudah persiapkan jatah rezeki untuk diri kita. Jadi enak, kita sudah dipersiapkan oleh Allah. Nah ini kawan-kawan ya. Maka jangan cemberut, jangan murung, jangan bersedih hati, dan jangan khawatir terhadap jatah rezekinya kita masing-masing. Maka kita akan lanjutkan bagaimana nih ya caranya agar jatah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa ditambah lagi. Ya, bisa ditambah agar apa? Agar tentu kita punya nilai kemanfaatan. Jadi percuma dong ketika Allah nambah jatah rezekinya untuk kita tapi kita tidak bisa menambah kemanfaatan kepada orang lain. Berarti rasa syukur kita kurang, kan begitu. Ya, rezekinya ditambah tapi rasa syukur kita malah justru berkurang. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan peran manfaat terhadap nikmat rezeki yang telah Allah berikan tadi. Nah, di sini Bapak Ibu kawan-kawan di surat Ibrahim ayat 7, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan itu berarti berkata atau berjanji ya. Memberikan janjinya. Memberikan informasinya ya, informasi penting bukan sekedar informasi ya, tapi informasi penting. Memaklumkan atau memberikan informasi penting. Apa isinya? La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya siapa saja ketika bersyukur atau di dalam syukurnya itu atas nikmat yang telah Allah berikan, maka niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Jadi siapapun orangnya ketika bersyukur ya lain syakartum berarti sungguh dalam rasa syukur itu
akan Allah tambah nikmat yang telah Allah berikan. Termasuk tadi jatah rezeki yang diberikan oleh Allah, kemudian kita syukuri, kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk memberi, menolong banyak orang, maka Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan tambah rezekinya. Allah akan tambah panjang umurnya, sehat badannya, dan seterusnya. Ya, la'azidannakum, maka Allah akan tambah nikmat yang telah diberikan. Namun sebaliknya, wala in kafartum, jadi kufur, ya, kufur terhadap apa? Terhadap nikmatnya Allah. Jadi tidak mengakui bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah. Tidak mengakui bahwasanya ini adalah pemberian Allah. Justru orang-orang seperti ini mengakui bahwasanya yang didapatkan itu adalah lantaran kerja keras mereka. Jadi menganggap ketika mereka mempunyai ini dan mempunyai itu, mempunyai harta di sini, harta di sana, itu adalah semua berkat daripada usaha keras mereka. Sehingga kufur akan nikmatnya Allah. Ya, jadi bukan tidak mengakui, ya, tapi bahwasanya mengingkari, ya, mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika orang-orang tidak mau bersyukur tapi justru malah mengingkari nikmatnya? Inna azabi lasyadid, Allah sampaikan bahwasanya pasti azabku itu sangat pedih. Maka di ayat ini Bapak Ibu kita bisa pilahkan ada dua sikap manusia. Manakala menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang bersyukur. Menerima ikhlas legowo apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah golongan orang-orang yang kufur, mengingkari atas nikmatnya Allah, menganggap bahwa apa yang didapatkan itu adalah karena usaha keras mereka sendiri, dan ketika mereka tidak bekerja keras, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan hal tersebut. Ini yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan adalah pada golongan kedua ini. Lalu apa yang mereka dapatkan pada golongan yang kedua? Kalau golongan yang pertama jelas, Allah akan tambah nikmatnya, rezekinya. Apapun yang telah mereka dapatkan dan disyukuri, Allah akan tambah. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak bersyukur atau kurang syukurnya, maka ada azabnya Allah. Nah, azabnya Allah itu apa? Bisa jadi kita merasakan rezekinya seret. Bisa jadi rumah tangga kita yang berantakan. Bisa jadi kita punya anak-anak yang enggak nurut sama orang tua. Bisa jadi karir dalam usahanya, dalam pekerjaannya mandek. Bisa jadi dagangannya ludes, tetapi bangkrut. Akhirnya tutup. Bisa jadi jualannya terasa sepi, nggak ada pembeli. Padahal sudah buka sekian hari atau setengah hari misalnya, atau sepenuh hari, ya, tapi tidak ada pembelinya. Dan sikap kufur ini biasanya nanti akan membawa kepada rasa, apa itu? Yaitu rasa pelit. Kenapa? Karena merasa bahwasanya apa yang didapatkan itu adalah karena kerja keras sendiri. Sehingga nanti akan muncul hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau mengeluarkan sedekah, mau mengeluarkan infak saja, dihitung-hitung. Berapa nanti yang akan didapatkan dari Allah. Berapa balasannya dari Allah. Dihitung-hitung dulu sama Allah. Padahal Allah ketika ngasih rezeki kepada kita, itu tidak pernah dihitung dan atau tanpa hitung. Tidak bisa kita hitung nikmatnya. Contoh misalnya kawan-kawan bisa bernafas malam hari ini. Ini adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah. Tetapi kadang kita tidak menyadari akan hal ini.
Lalu juga dalam hidupnya merasa tidak cukup. Meskipun mendapatkan rezeki dari Allah, meskipun bekerja dan mendapatkan hasil, tetapi selalu merasa tidak cukup dan selalu kurang. Kenapa? Karena dihitungnya adalah dari hal kebutuhan. Dihitungnya dari sisi yang lain. Misalnya begini, ada orang yang nganggur. Lalu ketika mereka sudah berusaha memperbaiki ibadahnya, tiba-tiba ada tawaran pekerjaan. Bisa bekerja di satu tempat. Dengan gaji ya katakanlah lumayan lah. Tetapi ketika diperoleh gaji tersebut diterima, itu masih merasa kurang. Kenapa? Karena Ustadz, ini pinjaman saya lebih besar dari penghasilan saya. Gimana nih cara meningkatkan penghasilan? Padahal Allah sudah kasih kuncinya. Kalau penghasilan kamu pengen ditambah, ya disyukuri dulu. Nikmati dulu apa yang telah didapatkan. Jangan baru mendapatkan satu kali, sudah langsung protes kepada atasan atau kepada si bos. Bisa-bisa nanti kita dipecat. Ya. Jadi itu kawan-kawan ya. Sehingga jangan sampai kemudian kita tidak menikmati, tidak mensyukuri apapun yang telah Allah berikan. Ya apapun itu kita syukuri ya. Sekecil apapun nikmat yang ketika datangnya dari Allah, maka kita harus syukuri ya. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ini salah satu caranya. Saya di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, yang merasa di hatinya ada iman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah. Apa perintahnya? Ista'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika orang bersyukur itu berarti mereka harus tenang. Ketika orang bersyukur itu mereka harus fokus. Ketika orang bersyukur ini harus tumakninah. Ketika orang bersyukur ini harus mau menikmati proses. Nah, bagian dari tumakninah, menikmati proses, fokus, tenang, ini kita bisa dapatkan manakala kita sedang mengerjakan sholat. Dan ternyata nyambung dengan perintahnya Allah, bahwasanya ketika kita punya persoalan, apapun persoalan tersebut, maka sabar dan juga sholat sebagai penolongnya. Ya, jadi ini kawan, maka sabar dan sholat sebagai penolongnya. Ya, kita berdiri ketika apapun mendapatkan kondisi apapun ya, ketika mendapatkan kesulitan apapun, saya sering sampaikan, ambil air wudhu, berdiri sholat 2 rakaat. Ambil air wudhu, baca Quran. Ini adalah bagian-bagian daripada ketika kita bingung, tidak tahu apa-apa, ya, pengen ngerjain apa tapi tidak ngerti. Karena ini adalah bagian daripada sabar tadi, bagian daripada sholat tadi, bagian daripada kita mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana bentuk kita bersyukur kepada Allah? Ya, bersyukur itu harus tenang, bersyukur harus tumakninah, bersyukur harus bisa fokus, dan ketika bersyukur ini harus bisa menikmati prosesnya. Maka bagian-bagian itu bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan manakala kita sedang sholat. Ya, bahkan di ayat yang lain Allah sebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan. Kepada siapa? Kepada Allah. Dengan apa kita minta pertolongan? Yaitu dengan sabar dan juga mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kita sabar dan juga sholat itu adalah sesuatu yang memang tidak mudah atau tidak ringan. Tetapi ketika kita termasuk bagian daripada orang-orang yang khusyuk, maka insya Allah apa yang kita sebut berat tadi akan menjadi ringan. Nah, khusyuk itu seperti apa? Khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, kepada Allah. Maka di sini ada rasa tenang. Ketika orang sabar dan sholat ada rasa tenang, ada rasa fokus, ada rasa tumakninah, dan juga ada rasa menikmati proses. Nah, baik, terakhir kami ingin sampaikan ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini adalah doa Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, ya Rabbku, tunjukilah aku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya, baik Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah, ya, yang belum hafal, bisa dihafalkan doanya ini. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya, silahkan dibaca selepas sholat, ya. Setelah zikir-zikir itu maka silahkan ini tidak lupa doanya untuk dibacakan, ya. Baik, sebelum kita tutup sekali lagi kita baca dulu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada malam hari ini. Ketika kita perbanyak bersyukur, salah satunya adalah doa yang tadi, agar kita dimudahkan untuk bisa bersyukur kepada Allah, maka kehidupan kita akan menjadi mujur, rezeki kita akan mujur, kehidupan kita akan beruntung, dan kehidupan kita akan bahagia. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Guswi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khan katsir pada Ustadz Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi luar biasa, ya, pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita kembali diingatkan, ya, bagaimana kita bisa mensyukuri atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, ya. Bisa jadi munculnya permasalahan dalam kita
disebabkan karena kita ini masih sangat kurang bersyukur. Padahal tanpa kita sadari, ya, kita bisa bebas menghirup udara segar ini ya, O2 yang Allah berikan, hadirkan ya. Itu adalah termasuk nikmat yang sungguh luar biasa ya. Misalnya kita coba bandingkan ya dengan saudara kita misalnya yang sedang sakit kemudian membutuhkan tabung oksigen, ya tentu kita akan menyadari Allah hadirkan udara yang sangat bebas kita hirup ini adalah termasuk nikmat-nikmat yang luar biasa yang terus harus selalu kita mensyukurinya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya kita bisa ya ditanyakan ya, sambil kita break sejenak pada 1 atau 2 menit. Nanti setelah mempersiapkan pertanyaan nanti bisa disampaikan di forum kita ini, ataupun Bapak Ibu juga bisa sharing ya pengalaman ketika kita banyak bersyukur ya, sehingga kemudian Allah hadirkan banyak rezeki juga pada diri kita. Baik, silakan break sebentar. Kita nanti akan awali lagi ya, sekitar 1 atau 2 menit sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk nanti dijawab langsung oleh Ustadz Udin. Baik, Bapak Ibu, untuk break sudah kita cabut ya. Kita akan masuki tanya jawab. Nanti kami beri kesempatan yang bertanya langsung bisa 3 orang ya. Nanti kemudian yang bertanya juga lewat chat juga nanti per 3 orang nanti akan kita beri kesempatan. Baik, alhamdulillah sudah ingin bertanya langsung. Ini ada Pak Ahmad Ripai dan Ibu Sri Astuti. Baik, kita akan beri kesempatan kepada Pak Ahmad Ripai ya untuk menyampaikan pertanyaan kepada atau sharing ya pada Ustadz Udin atau kita semuanya. Silakan Pak Ahmad Ripai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz. Saya ingin menanyakan, minta dikasih contoh cara bersyukur, misalnya pada posisi kita sedang dililit hutang, ya. Nah, gimana realnya cara kita bersyukur? Sedangkan masalah hutang tetap kepikiran, yang jadi dikhawatirkan itu takutnya keburu meninggal, tetapi kemampuan membayar belum ada. Tapi niat untuk membayar otomatis pengen sekali segera beres, tapi kemampuan belum ada. Nah, selama proses seperti itu, apa yang harus kita syukuri? Kasih contoh realnya gitu. Makasih, itu aja Pak Ustadz ya. Contohnya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ahmad
ripai ya. Jadi ada dua sisi yang kemudian kita bisa syukuri. Saya ingin coba ngebahas yang satu sisi dulu ya. Di mana ini adalah saya melihatnya saya bagi dua, yaitu adalah kondisi di mana sedang terlilit hutang. Sehingga saya ingin membagi dua. Yang pertama adalah bagian daripada di luar hutang. Rumah tangga kita bagaimana? Anak-anak kita gimana? Nurut enggak? Kalau baik, nurut, ya itu kita syukuri. Itu nikmat dari Allah. Badan kita gimana? Sehat atau sakit-sakitan? Itu yang harus kita syukuri. Karena bisa jadi ada orang yang nggak punya utang, tapi sakit terus. Ada orang yang nggak punya utang, tapi mikirin hartanya sampai nggak bisa tidur. Ada orang nggak punya utang, tapi tidurnya nggak bareng keluarga. Kenapa? Istrinya ada di mana, anaknya ada di mana. Ada itu. Ada orang nggak punya utang, tapi besok harus dioperasi. Kakinya diamputasi. Sehingga kalau kemudian kondisi kita fisiknya sehat, itu harus disyukuri. Keluarga kita baik-baik saja, disyukuri. Anak-anak kita nurut, itu yang disyukuri. Kita setiap hari masih bisa makan, itu yang disyukuri. Kita masih punya pekerjaan, itu yang disyukuri. Karena di luar sana ada orang yang sudah nggak punya pekerjaan. Kita masih bisa jualan, itu disyukuri. Kita masih bisa ngaji, itu disyukuri. Kita masih bisa ikut taklim, itu disyukuri. Karena ada di luar sana orang-orang yang punya harta banyak, nggak punya utang, tapi mau taklim aja, susahnya minta ampun. Mau pegang Quran saja, susahnya minta ampun. Saya pernah, ketika di Surabaya, ada kita di taksi online. Cerita ngobrol, beliau cerita, Ustadz, saya ini kenapa? Susah kali untuk buat baca Quran. Padahal banyak juga waktunya nganggur. Sambil nunggu pelanggan. Itu harusnya bisa buat baca Quran. Tapi kenapa susah kali gitu ya? Pertanyaannya, bukan kenapa kita susah baca Quran. Bisa jadi karena Quran sudah nggak mau kita baca. Maka kita selalu disibukkan dengan banyak hal dan aktivitas yang lain. Maka selama kita masih bisa baca Quran, itu harus disyukuri. Ini Pak Ahmad Ribai. Jadi ini satu sisi ini yang perlu kemudian disyukuri dan banyak lagi nikmat yang lain. Yang kadang kita nggak pernah ngitung. Coba deh kalau dihitung itu lebih dari 100 nikmat atau 100 poin nikmat yang bisa kita syukuri. Lalu saya ingin coba melihat dari sisi utangnya. Berapa sih jumlah utangnya? Apakah ada yang lebih besar dari yang kita rasakan utangnya? Banyak? Berarti kita masih kecil dong, karena masih ada yang lebih besar dari kita. Ini harus kita syukuri. Alhamdulillah hutang saya cuma 5 miliar. Di luar sana ada yang sampai 7,7 miliar. Di luar sana ada yang sampai 200 miliar. Saya cuma 2 miliar. Itu kita syukuri. Jadi dari sisi bagaimana ternyata jumlah utang kita itu masih lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain. Oke, punya utang, tapi kita masih bekerja. Di luar sana ada orang yang punya utang, tapi udah nggak bisa bekerja, nganggur coba. Udah nggak ada pemasukan. Ini kita syukuri juga. Meskipun penghasilan kita bila dibandingkan dengan angsurannya masih jauh. Bisa jadi kenapa masih jauh? Karena itu belum kita syukuri. Atau misalnya begini juga, kita bisa syukuri dengan kita punya utang, akhirnya kita ketemu dengan teman-teman yang ngaji. Coba kalau misalnya kita nggak punya utang, belum tentu kita akan ketemu dengan komunitas-komunitas seperti ini. Belum tentu. Ya,
Karena saya yakin kawan-kawan di luar sana yang mereka nggak punya utang itu kalau lihat buku Manut Quran, nggak mau beli juga, nggak mau baca juga. Ya. Maka ini kita syukuri juga bagian daripada jalannya Allah untuk kita dekat dengan Allah. Yang berikutnya, sisi utang. Bisa juga kita syukuri bahwasanya Allah akan angkat kita ke tempat yang jauh lebih tinggi. Dan saya melihat beberapa fenomena, beberapa kondisi, di mana teman-teman yang utangnya miliaran, ketika mereka sudah kembali ke jalan yang benar, itu sangat cepat mereka melunasi utang, dan setelah itu mereka akhirnya punya uang, punya aset yang nilainya miliaran juga. Orang yang utangnya jutaan, nanti kembali ke jalan yang benar, itu yang mereka dengan cepat bisa punya uang jutaan. Nah, sehingga berapa nominal kita, itulah yang nanti kemudian sebagai titik loncat kita untuk kita akan kembali jauh lebih baik. Insya Allah itu Pak Ahmad Ripai ya. Iya, makasih Pak Ustadz ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ahmad Ripai ya atas sharingnya dan pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya pada Bu Sri Hastuti. Silakan Ibu Sri Hastuti menyampaikan pertanyaan. Terima kasih, Gus Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya mempunyai kisah. Apakah kisah saya ini termasuk saya mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, atau justru malah menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan? Ya. Kisahnya seperti ini, Ustadz. Ini saya hanya mempunyai aset satu-satunya adalah rumah. Selebihnya tidak ada, hanya rumah itu saja. Semeninggalnya suami saya, rumah yang saya tempati itu menjadi masalah karena mau diambil alih oleh keluarga dari suami saya. Padahal itu sudah atas nama tanah dulu, sudah atas nama suami saya, dan yang membangun adalah kami berdua. Nah, saya punya anak. Katanya menurut hukum itu misalnya suami meninggal itu kan jatuh ke tangan anak. Nah, tapi dari pihak keluarga itu pokoknya anak tidak bisa mewarisi rumah dan tanah ini. Nah, akhirnya kami sekeluarga bersama anak-anak ini mengambil keputusan daripada itu nanti satu-satunya itu nanti menjadi bahan rebutan karena memang keluarga dari suami saya itu banyak, daripada menjadi rebutan dan nanti menyajikan hal yang tidak baik. Kalau kami kekeh mempertahankan itu, kami juga tidak mau ribut masalah seperti itu. Akhirnya kami sekeluarga itu berniat dan sudah kami laksanakan, itu rumah dan tanah itu kami serahkan ke masjid untuk diwakafkan ke masjid. Dan saat ini saya mengambil perumahan dengan angsuran tiap bulannya. Nah, dari situ ini banyak sekali orang yang istilahnya mengatakan saya sebagai orang yang tidak bersyukur sudah diberi itu kok malah itu ada yang berkata demikian. Tapi penilaian saya, prinsip saya sekeluarga itu tadi, daripada itu menjadi kan hal yang tidak baik, menjadi rebutan, dan tentunya akan menjadi perselisihan yang tidak baik, lebih baik saya amankan seperti itu. Nah ini, apakah saya tuh masih bingung, apakah saya memang benar-benar menyia-nyiakan nikmat yang sudah kepada kami, atau bagaimana ini, Ustadz? Menurut pendapat Ustadz, ini saya bagaimana dengan hal semacam ini? Mohon pencerahannya agar saya itu juga lebih tenang, tidak mudah terombang-ambing dengan gunjingan orang-orang
Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Sri Hastuti ya. Baik, sedikit saya coba ingin menangkap dulu ya, menangkap daripada ceritanya bahwa ini adalah ada rumah atau ada aset peninggalan daripada almarhum suami. Ketika seseorang meninggal dunia, maka apa yang ditinggalkan itu setelah dikurangi dengan segala keperluan atau kebutuhan yang memang harus dikeluarkan, maka itu menjadi hak waris. Ketika punya pasangan dan juga punya anak, maka saudara dari orang yang meninggal itu tidak punya hak waris. Jadi warisnya jatuh kepada pasangan dan juga kepada anaknya. Saudara itu tidak punya, ya tidak punya hak. Saudara punya hak itu kalau tidak punya anak, ya seperti itu. Ini perlu kemudian kita bisa hukum waris ini perlu juga kita pahamkan ya. Lalu bagaimana dengan kondisi mencari titik aman daripada terjadi perselisihan? Pertanyaan saya adalah, apakah benar setelah rumah dan juga tanah tadi diserahkan ke masjid, diwakafkan ke masjid, saudaranya tidak berkonflik? Ini yang kemudian tadi belum dijelaskan ya. Ketika memang saudara akhirnya tidak jadi berkonflik dan berdamai, baik-baik, tidak jadi rebutan, atau tidak bermasalahkan terkait dengan harta tersebut, ya sudah, berarti langkahnya ini sudah tepat. Insya Allah ini akan menjadi pahala jariah. Untuk siapa? Untuk almarhum. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, ya, untuk Bu Sri Hastuti dan juga untuk anak-anaknya. Insya Allah akan mendapatkan pahala jariah dari wakafnya tersebut. Jadi ada dua langkah ya. Yang pertama adalah ingin menyelamatkan konflik agar tidak jadi rebutan, agar tidak jadi persoalan. Yang kedua yaitu adalah mewakafkan sehingga jalannya ini menjadi wasilah untuk datangnya pahala yang akan terus mengalir baik untuk almarhum, untuk pasangan atau untuk istrinya dan juga untuk anak-anaknya. Terkait dengan orang yang berkata kok tidak bersyukur, kok tidak bersyukur itu dalam artian bukan bersyukur atas nikmat ya, tetapi bersyukur kalau jadi semacam cibiran. Kalau dalam orang itu ini adalah semacam cibiran. Itu ingin mengatakan begini sebenarnya, mereka itu mengatakan kok goblok banget ya gitu ya. Tapi itu abaikan saja. Mereka tidak mengerti, mereka tidak mengalami. Dan kalaupun mereka mengalami, bisa jadi mereka tidak bisa setegas itu. Bisa jadi mereka tidak bisa memutuskan ya, untuk hal-hal seperti itu. Sehingga saran kami Bu Sri Hastuti, insya Allah tidak apa-apa ya. Yang penting tadi saudara sudah tidak berkonflik lagi. Yang penting sudah damai dengan keluarga, sudah baik-baik saja. Dan insya Allah akan mendapatkan pahala. Satu, pahala tidak bertengkar dengan keluarga, tidak bertengkar dengan saudara. Ini pahala juga ya. Jadi tidak membuat konflik, ini pahala. Yang kedua, pahala dari wakaf. Ini juga pahala insya Allah. Demikian Bu Sri Hastuti ya. Mudah-mudahan nanti Allah ganti ya, Allah ganti dengan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian. Baik, terima kasih Ustaz Udin. Bisa dipahami Bu Hastuti ya? Baik. Bisa dipahami Bu Sri Hastuti? Baik, untuk selanjutnya, ini karena Bu Sri Hastuti belum merespon lagi, kita beri kesempatan kepada penanya berikutnya ya, pada Pak Hermawan, silahkan.
Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin sedikit menanyakan, apakah kita punya rencana perbaikan dalam tingkat kehidupan yang lebih bagus itu juga mungkin menjadi bagian yang termasuk dalam tidak bersyukur, Ustaz. Misalnya kayak gini, kita dalam suatu pekerjaan udah gaji sekian juta misalkan, kita berkeinginan untuk yang lebih meningkat lagi, dengan tujuan, dengan harapan peningkatan itu, harapan kita beribadah kepada Allah lebih baik, lebih bagus. Nah, dalam proses itu apakah ini juga merupakan bagian yang dimaksud tadi ke tidak bersyukuran tadi, Ustadz? Karena kadang-kadang tipis perbedaannya, ini bersyukur pada dalam proses di mana waktu gaji yang masih kecil ini kita berpikir, saya dengan gaji sekian, paling untuk ibadah sekian, untuk kebutuhan sehari sekian, untuk yang lain-lain sekian. Nah, kita berkeinginan untuk mungkin peningkatan kehidupan yang lebih bagus, dengan tujuan kita semakin banyak indahnya, mungkin termasuk niat dalam termasuk yang tidak bersyukur, Ustaz. Yang perlu saya tanyakan. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Hermawan ya, luar biasa ya. Jadi justru ketika niatnya adalah untuk kebaikan, maka dalam rangka langkah-langkahnya memperbaiki tingkat ekonomi, ini adalah bagian daripada bersyukur pada Allah. Karena esensi bersyukur itu adalah harus senantiasa lebih baik. Hari ini apa yang kita berikan, besok harus lebih baik ketika kita memberi. Ini adalah bagian daripada kita bersyukur. Jangan malah sama kan begitu, atau malah lebih buruk. Hari ini bisa jadi kita belum bisa bayar zakat karena penghasilannya masih sedikit. Kita ingin memperbaiki kehidupan kita itu agar apa? Agar kita bisa bayar zakat, agar penghasilan kita masuk nisab misalnya. Ini juga bagian daripada bentuk kita bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi tidak bersyukur itu kalau tidak menerima ikhlas daripada gaji yang diterima saat ini. Tetapi kalau berusaha dengan semaksimal mungkin, berusaha yang terbaik, bukan dengan korupsi tentunya ya, dengan cara yang baik, yang halal, untuk meningkatkan penghasilan, ini adalah bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga monggo Pak Hermawan ya, ini bisa dilanjutkan, bisa dimaksimalkan potensinya Pak Hermawan ketika bekerja dan beraktivitas. Mudah-mudahan kehidupannya jauh lebih baik. Apa yang didapatkan itu bisa disalurkan atau diberikan kepada yang jauh lebih baik lagi, termasuk zakat, infak, dan lain sebagainya. Nah, bagian juga termasuk membahagiakan istri, membahagiakan keluarga, itu adalah juga bagian daripada kita bersyukur pada Allah. Insya Allah demikian. Baik, bisa dipahami Pak Hermawan? Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Bisa Ya. dipahami. Oke, baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sebelum berpindah ke sebelum kita melanjutkan pertanyaan langsung, kita akan membacakan pertanyaan yang dari chat ya. Jadi yang bertanya langsung 3 orang, kemudian kita pindah dengan pertanyaan di dalam chat. Ini ada dari Bu Siti Nuryana ya, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya agar bisa bersyukur yang benar secara lahir batin? Begitu Ustaz. Ya. Mungkin sama dengan yang baik, tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi harus dari hati, nerima, ya, nerimo, legowo, nerimo ing pandum apapun yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Sehat, sakit, oke kita terima. Keluarga bahagia kita terima. Hasil kerjaan kita sedikit kita terima, berapapun kita terima, artinya terima ya. Kemudian lisannya ngucap hamdalah, bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian fisiknya, perbuatan kita adalah memanfaatkan segala apa yang Allah berikan tadi itu dalam halal kebaikan, termasuk harta yang
Allah berikan, ini juga kita lakukan di dalam kebaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian, Gusmi. Baik, demikian yang dan ke penanya berikutnya, yaitu dari Ibu Alia. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara mengetahui kalau masalah yang terjadi pada diri kita itu merupakan azab atau ujian? Terima kasih. Oke, baik. Cirinya gampang. Ketika kita sedang mendapatkan sesuatu dan kita justru semakin semangat. Mohon mic-nya yang lain ya. Ada kelas 2 ini, mohon. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semakin semangat kepada Allah, semakin semangat mendekat, semakin semangat beribadah, semakin semangat taubatnya, semakin semangat istighfarnya, maka ini adalah bagian dari ujian. Tapi kalau sebaliknya, justru kita semakin santai, semakin ngelokro, semakin males untuk ibadah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Quran, bisa jadi ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang saya sebutkan, ya ketika saya di Surabaya tadi, bisa jadi bukan karena kita sudah nggak punya waktu untuk baca Quran, bisa jadi karena Quran sudah nggak mau kita baca. Makanya kita disibukkan oleh dunia, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah demikian, Gus. Baik, terima kasih Kang. Lanjut dari Pak Yatino ya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Kang. Kemudian izin bertanya, untuk acara 4 bulan istri hamil itu dilakukan saat jalan 4 bulan atau sesudah 4 bulan? Terus anak usia 6 tahun belum mau ngaji, harus gimana agar mau ngaji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, baik. Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruhnya ke dalam janin itu ketika janin usia 120 hari. Ini berarti adalah 4 bulan. Jadi silahkan dihitung ketika sudah masuk di 120 hari, ya disinilah waktunya. Nah, kapan kita mendoakan? Yang mendoakan bisa sebelumnya atau kita usahakan tepat di hari 120-nya. Ya kira-kira lah, insya Allah nanti kita bisa. Karena ini adalah Allah yang paham, dan kita nggak ngerti pasnya menurut perhitungan Allah itu seperti apa, kita nggak ngerti. Manusia itu hanya memperkirakan. Jadi kalau dokter bidan itu memperkirakan usia kandungan sekian hari, itu kan hanya perkiraan menurut ilmu dokter. Menurut ilmunya Allah kan nggak tahu kita usia berapaan begitu ya. Ya kita meyakini saja insya Allah di antara itu. Lalu pertanyaan kedua terkait dengan anak yang sudah usia 6 tahun tetapi belum mau mengaji. Anak itu butuhnya figur. Anak itu butuhnya contoh, bukan perintah. Maka silahkan berikan figur, berikan contoh. Ya, siapa yang bisa dijadikan figur? Ya bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa kakaknya. Ya silakan, monggo silakan dipilih siapa yang bisa dijadikan figur. Insya Allah nanti ketika figur ini itu bisa dijadikan contoh oleh anaknya, dengan sendirinya anak akan mengikuti. Ini cara pertama. Yang kedua, doakan. Ya, doakan dengan doa-doa yang terbaik. Selepas sholat, jangan lupa. Selepas sedekah, jangan lupa doa. Selepas baca Quran, jangan lupa doa. Dan yang ketiga, ketika malam hari, anak kita sedang tidur, kita elus tuh kepalanya. Kita berkomunikasi dengan ruhnya. Diajak ngobrol dengan ruh sang anak itu. Ya, kita apa namanya, jadi anak yang soleh ya nak, jadi anak yang solehah ya nak. Ya Allah berikan kemudahan buat anak saya ini, agar mudah belajarnya, agar mudah menghafalnya, agar semakin nurut dengan orang tua. Kita cium ubun-ubunnya. Kita doakan kepada
Allah Subhanahu wa taala hal yang baik. Insya Allah nanti akan ada perubahan. Lakukan ini rutin. Demikian. Ya, silakan Gus. Baik, terima kasih Kang. Kita lanjut ke penanya berikutnya dari Pak Haryadi. Assalamualaikum, bagaimana bersyukur yang benar seorang hamba pada Allah sesuai yang Allah harapkan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Sudah ini ya Kang ya? Ya, sudah tadi Dicontohkan sudah ya. Ya, baik. Kemudian Bu Warsini hampir sama pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara prakteknya secara langsung kita mensyukuri berbagai nikmat yang Allah limpahkan pada kita? Apa cukup mengucapkan Alhamdulillah? Ya, tadi sudah ya, di awal sudah kita jelaskan dan sekaligus mirip dengan pertanyaannya Pak siapa tadi ya? Ahmad Ripai. Pak Ahmad Ripai tadi ya. Kita sudah banyak berikan contoh tadi. Baik, penanya berikutnya dari Bu Popon Rustini. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, boleh zakat dipotong langsung dari gaji kita oleh Basnas? Bagaimana dengan orang yang tidak ikhlas gajinya dipotong langsung? Silakan Ustaz. Ya, Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional yang memang sudah ditunjuk oleh Ulil Amri untuk menangani zakat tersebut, ya. Sehingga teman-teman ya sudah ikhlaskan ketika memang zakat kita dikelola oleh Basnas. Karena itu sudah merupakan lembaga yang resmi dan sudah sah, disahkan oleh Ulil Amri. Ya, sehingga tidak perlu kemudian kita cari-cari alasan agar tidak dipotong oleh Basnas. Ya, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Insya Allah zakat kita akan disalurkan ke jalan yang benar oleh Basnas, karena Basnas juga isinya orang-orang baik yang mereka juga amanah terkait dengan dana kita. Insya Allah demikian. Tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa, silahkan dipotong oleh Basnas. Karena ada juga di luar sana teman-teman yang ketika tidak dipotong oleh Basnas itu zakatnya juga nggak dikeluarkan gitu ya. Malah lupa dan sebagainya. Insya Allah enggak apa-apa ya, kalau dipotong oleh Basnas boleh ya, tapi kalau dipotong oleh kepala itu. Insya demikian ya. Mohon maaf bercanda. Ya, silakan Gus Wi. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, demikian ya Ibu Popon untuk jawabannya. Baik, kita lanjut dari penanya chat dulu ya. Yaitu dari Andila Leoni. Assalamualaikum Ustaz, tanya dong. Satu, rezeki itu sudah ditentukan Allah sejak sebelum kita lahir. Apakah rezeki tiap manusia sebelum dilahirkan itu sama atau berbeda? Nah, kedua, dijawab dulu aja Kang. Silakan. Jawabannya berbeda. Ya. Jawabannya berbeda berbeda. Ya, masing-masing. Masing-masing manusia punya jatah rezeki masing-masing. Dua, kenapa di luar sana ada yang berbisnis curang tapi dimudahkan untuk memiliki berbagai fasilitas. Sedangkan ada yang jujur tapi sepi bisnisnya. Kenapa seperti itu? Bagi yang curang tapi dibiarkan oleh Allah dan bahkan difasilitasi dengan banyaknya harta, ini namanya istidroj. Hati-hati ya. Allah memang umbar, Allah memberikan apa yang dilakukan di dunia ini. Tapi nanti di akhirat itu tidak akan mendapatkan apapun. Lalu sebaliknya, orang-orang yang di luar sana mereka bekerja dengan jujur, jualan dengan jujur, tapi justru malah belum diberikan kelarisan oleh Allah, bisa jadi ini adalah ujian dari Allah. Agar apa? Agar jauh lebih banyak bersabar, agar jauh lebih banyak berdoa kepada Allah, agar jauh lebih banyak beribadah kepada Allah. Insya Allah demikian. Setiap apapun yang dilakukan itu tetap akan bisa membawa manfaat. Ya, silakan Gus. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Baik, pertanyaan ketiga nih ya, ternyata banyak ya. Yang ketiga, saya terlilit utang, tapi saya tidak punya penghasilan, alias ERT berumah tangga, tapi
saat jatuh tempo selalu ada pinjaman yang mudah. Apakah kemudian itu termasuk jawaban dari menurut Quran? Silakan Ustaz. Jawabannya tidak. Justru itu adalah ujian, ya. Jadi pancingan. Jadi solusinya itu bukan pinjam lagi, bukan uang. Berarti kita belum memahami makna dari solusi dari Allah. Solusi sekali lagi kawan-kawan, ini bukan uang. Banyak di luar sana kawan-kawan yang punya utang, itu untuk menyelesaikannya justru mereka nggak punya uang. Ada orang lain yang bayarin, lunas, gitu kan. Jadi solusinya bukan uang. Sehingga ketika teman-teman berpikirnya fokus pada uang, maka ya teman-teman akan nyari gimana caranya dapat uang. Bukan solusi bagaimana agar Allah ridho dan Allah memberikan jawaban. Contoh seperti ini, ya. Bisa jadi meskipun kita adalah cuma ibu rumah tangga, tapi kan kita punya pasangan, kita punya suami. Dan rezekinya pasangan kita, rezekinya suami kita, itu juga tergantung daripada istri. Kalau istri nerima, kalau istri mau bersyukur, kalau istri mau mensupport, istri mau mendoakan, istri mau sama-sama ikhtiar, istri mau sama-sama ibadah, maka akan terbuka jalan rezeki buat suaminya. Tapi kalau istri mohon maaf, suaminya baru pulang sudah ngomel, mohon maaf, diberikan sedikit nggak terima, nggak ikhlas, kurang bersyukur, ya nanti jadi seret juga rezeki buat suaminya. Banyak ya di luar sana ketika istrinya betul-betul ikhlas, ridho terhadap apa yang dilakukan oleh istri, oleh suami, mohon maaf ya, itu ada saja rezeki yang diterima oleh suami yang akhirnya nanti mampu menutup apa yang menjadi amanahnya. Jadi itu coba kemudian jangan berpikir uang dulu solusinya. Ya, memang betul utang harus dibayar, tetapi solusi bayar utang itu bukan mesti uang. Solusinya adalah datangnya dari Allah, dan Allah ketika sudah mau ngasih solusi itu bisa dengan banyak cara, bahkan tanpa wasilah pun Allah bisa kasih solusi. Insya Allah demikian Gus Wi. Baik, Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi yang ketiga, yang keempat, apakah dosa-dosa istri mempengaruhi rezeki suami? Apakah jika berpisah bisa melancarkan rezeki suami? Silakan, Kang. Ya, tadi sudah kita sampaikan, sudah bahas ya, bahwasanya ketika istrinya tidak ridho, istrinya kemudian ada dosa, yaitu memang bisa membuat rezeki suami itu seret, kan ada pengaruhnya ya. Maka harus sama-sama sejalan, harus sinkron. Teman-teman di luar sana itu yang bisa nyelesain persoalan mereka dengan cepat itu ketika bareng-bareng ya. Tahajud bareng, jamaah bareng, doa bareng, doanya sama, yang satu doa, yang satu ngaminkan, zikirnya bareng, baca Qur'annya bareng, saling nyimak, keluarganya diajak, anak-anaknya diajak jamaah. Ini cepet ya. Jadi kayak mobil mogok itu didorong bareng-bareng, jangan sendirian. Jangan kita naik mobil suami suruh dorong, ya jangan, berat itu nanti ya. Maka sekali lagi sesuai dengan pertanyaannya, apakah ada pengaruh? Iya, ada pengaruhnya terhadap rezeki suami. Maka istri di rumah jangan cemburu terus ya, agar rezeki suami jadi lancar. Insya Allah demikian Gus Wi. Baik, Ustaz. Kita akan lanjut ke berikutnya ya. Dari Bu Endah. Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan dulu untuk yang bertanya langsung. Silakan dari Bu Nia Kediri. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini mungkin saya cerita pengalaman saya selama ikut di MG ya Ustadz. Gini, Ya, okay. 3 hari setelah saya ikut di MG, coba
rutinkan sholat. Ya maaf sebelumnya memang saya itu sholatnya bolong-bolong. Tiap sholat saya selalu menangis. Ya Allah, dosaku terlalu banyak dosa hingga saat ini aku terlilit hutang seperti ini. Aku tidak tahu harus bagaimana. Setelah 3 hari itu saya menjalankan sholat tahajud, sholat duha, sholat tobat, sholat witir. Alhamdulillah rezeki saya itu semakin meningkat. Di dalamnya itu termasuk ujian atau itu jawaban dari Allah Terus untuk selama ikut challenge sudah masuk 11 hari ini, alhamdulillah itu saya sudah bisa nutup satu tempat itu sudah saya tutup. Jadi saya sudah tidak punya utang yang perorangan. Cuma yang sekarang saya kebu-kebu itu saya ingin bebas dari rentenir Ustadz. Terus apakah saya masih kurang bersyukur di saat saya itu ingin sekali memperbaiki diri, memperbaiki sholat. Saya pas ya namanya seorang wanita itu ya haid itu Ustadz. Terus kemarin itu sudah selesai, hari ini kok keluar lagi. Padahal saya itu ingin sekali segera sholat. Biar bisa sholat, saya ingin benar-benar tobat. Saya ingin benar-benar memperbaiki diri saya Ustadz. Di saat mens yang tiba-tiba ada lagi itu, apakah saya tidak sah sholat Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya, oke. Baik, terima kasih ya. Ini tadi dikisahkan bahwasanya setelah mengikuti yang tadinya bolong-bolong, akhirnya bisa ibadahnya jadi baik. Lalu ini adalah merupakan jawaban dari Allah ketika Allah berikan banyak rezeki. Jadi Allah sudah mulai kasih sedikit-sedikit ya, sebagai tanda bahwasanya atau sebagai sinyal bahwasanya Allah ada dan Allah datang memberikan jawaban. Lalu bagaimana ketika sikap kita itu kok merasa ini harusnya sudah selesai, tapi kenapa tidak selesai? Ya, itu satu bisa dicek dari sisi medis terlebih dahulu. Ya, biasanya berapa hari? Ya, silakan. Ketika lebih daripada kebiasaan hari, maka perlu dicek di medis apakah sudah benar-benar sudah bersih atau belum, sudah selesai atau belum. Dan biasanya diberikan ring sampai dengan 15 hari ya. Jadi kalau biasanya 7 hari, lalu kok ini ternyata 10 hari belum bersih, ya ditunggu sampai nanti hari ke-15 ya. Ketika tidak ingin mengecek ke dokter ya. Lalu terkait dengan pertanyaannya, bagaimana ketika saya pengen buru-buru nih untuk bisa segera ibadah, untuk bisa segera sholat, untuk bisa segera baca Quran, sedangkan masih kondisi libur. Ya ini adalah baik ya. Ini baik. Kenapa? Karena berarti rindu ya, rindu untuk bisa beribadah lagi sama Allah. Maka silakan bisa diganti, bisa diobati, yaitu dengan mendengarkan murotal. Ya, silakan didengarkan, baik itu dari YouTube, dari tape, dari radio dan lain sebagainya sebagai bagian daripada kita mengganti bacaan Quran dan juga agar hati kita tidak jadi kosong tadi. Ya, contoh demikian. Jadi jawabannya ini tidak masalah Bu, silakan monggo, dan ini insya Allah juga bagian karena ingin bersyukur tadi ya, ingin segera ibadah sama Allah, ingin segera munajat lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bu Nia ya. Iya Ustadz. Tapi Ya. untuk yang kemarin itu saya sudah menjalankan sholat itu sah apa tidak ya Ustadz? Ya, insya Allah sah ya, insya Allah sah ya, seperti itu. Oh iya. Karena kita sudah Iya, merasa terima bahwa kasih. sudah bersih, ya seperti itu. Karena kita sudah merasa sudah bersih. Insya Allah demikian. Ya, demikian Bu Nia ya, Iya. untuk pertanyaannya atau sharingnya sudah dijawab, semoga bisa dipahami dan dijalankan. Penanya langsung berikutnya dari Pak Khalid. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Bu Nia ya. Sama-sama ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia.
Lanjut Pak Kholik, silakan. Oke. Atau Pak atau Ibu Kholik, silakan. Penanya langsung berikutnya Pak Kholik, silakan. Kalau tidak kita akan lanjut sampaikan pertanyaan lewat chat ya. Ini masih ada beberapa. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, maaf kalau kita ngajak orang berzikir, tiap hari kita share di WA, di SW tiap hari zikir ini, besok beda lagi zikirnya, apakah itu termasuk riya? Oke. Silakan, Itu aja pertanyaannya. Ya, riya itu adalah amalan hati, ya. Sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Riya itu yang tahu hanya Allah dan si pelakunya sendiri. Hanya Allah dan diri kita saja, apakah riya atau tidak. Maka silakan dicek ini dalam rangka riya atau tidak. Kalau dalam rangka mengajak kebaikan, dalam rangka kita dakwah, maka ini bukan bagian dari riya. Tapi kalau kita nge-share-nya karena agar dipuji oleh orang lain, maka ini adalah bagian daripada riya. Sekali lagi itu, yang bisa menilai adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak bisa menilai apakah kita itu riya atau tidak. Insya Allah demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian dari penanya ya. Mohon bisa dipahami Bu Endah. Lanjut penanya berikutnya dari Ibu Rohyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat kita diperintah suami untuk berhutang di bank dengan jaminan potongan gaji, dan masih ada saudara yang harus dibantu karena sakit. Terus untuk orang tua juga terpaksa berhutang karena ortu cuma mengandalkan kiriman anak, dan ketika sudah berjalan ternyata untuk nutup kebutuhan sehari-harinya terpaksa berhutang lagi karena nggak cukup. Kemudian merasa tanggung hidupnya begitu berat dan menjadi kurang bahagia. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, ya. Bagaimana kalau kemudian orang tua ini saudara sakit, ya, kita diminta suami untuk pinjam ke bank. Nah, bagaimana nih? Ya. Solusinya ini bisa pakai pembiayaan, jangan pakai pinjam ya. Kalau memang sakit, ini bisa pakai pembiayaan. Silahkan, ketika memang harus ada dana saat itu juga. Tapi kalau tidak, bisa di manajemen sebelumnya, ya, di manage sebelumnya. Ini harusnya bagian Mas Santo nih yang paham kayak gini ya. Di manage sebelumnya agar agar ketika sakit ini punya celengan gitu. Atau di manage sebelumnya dengan cara hidup yang sehat. Ya, jadi solusinya kalau memang sudah benar-benar sakit dan tidak ada tempat untuk bisa menyelesaikan kecuali hutang, maka silahkan jangan hutang bank. Maksudnya jangan hutang uang ya, tapi bisa pakai sistem pembiayaan. Tapi sebelum ke sana, saya coba kemudian ingin melihat dari sisi belakang. Ada enggak kemudian aset yang bisa dijual? Ya, aset yang bisa dijual baik itu punya saudara atau punya kita sendiri. Jadi ini dalam rangka untuk meminimalisir agar kita tidak punya hutang. Karena berat nanti kalau sudah masuk ke dunia hutang, ini berat. Kawan-kawan sekali lagi ini berat ya. Sebaiknya ketika teman-teman bisa menghindari hutang, hindari. Ya, jangan hutang. Ketika ada aset yang harus dijual, ya dijual, enggak apa-apa. Tapi nanti saya akhirnya enggak punya mobil Ustadz, ya enggak apa-apa. Ya, bisa naik ojek online, mobil online, ya, ada. Ya, bisa gonta-ganti sopir, gonta-ganti mobil, enggak apa-apa. Ya, silakan. Sampai nanti kita bisa beli lagi dengan cara yang cash. Kemudian ortu. Mohon maaf, ya, ini perlu juga kita koreksi terkait
gaya hidupnya seperti apa. Ya, saya nggak ngerti ini perlakuan hidupnya setiap hari seperti apa. Ketika memang hidupnya merasa tidak cukup, ya perlu kemudian bersyukur dulu terhadap rezeki yang ada. Karena memang sumber daripada persoalan hutang, awal seseorang berhutang itu karena merasa tidak cukup, karena merasa kurang bersyukur. Akhirnya merasa untuk menutupi kebutuhannya harus berhutang. Dan sekalinya hutang, mohon maaf banget, sekalinya hutang akan masuk ke hutang berikutnya. 2 kali hutang akan masuk ke hutang berikutnya. Sehingga hutangnya makin tambah. Ya. Jadi terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari, berapapun yang kita punya, itu cukup harus cukup, cukup nggak cukup harus cukup. Ya, karena ini terkait dengan kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Kawan-kawan bisa nanti ya bisa praktekkan. Ketika teman-teman merasa cukup, nanti benar-benar cukup. Allah yang cukupkan. Ada di luar sana kawan-kawan kita, itu yang jatah bulanannya hanya 1 juta. Untuk belanja ini, belanja itu, bayar ini, bayar itu. Tetapi ketika nanti di total 1 bulan, itu bisa lebih dari 3 juta. Nah, dari mana yang 2 juta? Ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ngerti lewat apa. Maka itu silakan nanti ya terkait dengan suami, komunikasikan dulu yang baik dengan suaminya, bahwasanya nek bisa jangan masuk ke ranah riba, dan harus bisa. Ya, berarti masuk ke sistem pembiayaan yang syariah. Atau sebelumnya itu silahkan dicek dulu aset mana yang bisa dijual. Kok jual aset Ustadz? Ya, daripada berutang, mending kita jual aset. Insya Allah demikian Gus Wi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Semoga ya Bu Istirohyati ya memahami dan bisa kemudian mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan urusannya tersebut. Baik, kita melanjutkan ya pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Popon, terima kasih. Dari Desi Madiun. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kerjaan kita dari membeli atau membayar? Contohnya, mau jadi PNS atau apa, tapi harus bayar puluhan juta. Gimana ini Ustadz? Ya, baik. Membayar itu ada 2. Ya, yang pertama, membayar karena memang sebenarnya kita tidak layak, akhirnya agar menjadi layak harus membayar. Nah, ini yang kategori tidak boleh. Ya, kategori tidak boleh. Tapi ada 2 hal, ya ada hal yang kedua, sebenarnya kita layak, tapi karena ada oknum tertentu yang memanfaatkan kelayakan kita ini, mau nggak mau harus membayar, karena kalau tidak, maka akan diambil oleh orang yang sebenarnya tidak layak, tapi mau membayar. Ya, jadi akan diambil orang yang poin pertama tadi. Ya, ketika poin kedua yang seperti ini yang terjadi, maka insya Allah tidak apa-apa ya, karena ini di luar kewenangan kita, di luar jangkauan kita. Karena apa? Karena posisi ini layak untuk diri kita. Kalau tidak, maka akan diambil oleh orang lain yang tidak layak. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Lanjut ke berikutnya. Ustadz Ijinlab. Ya, dari Pak Kholek ini ternyata pertanyaannya. Kunci agar kita murah rezeki dan lancar itu apa? Ya, Ustadz. Ini tadi sudah ya cara-cara mudah rezeki. Dari Rizky. Ustadz, kalau istri mendoakan suami rezeki seret, apa itu akan diijabah? Silakan Ustadz. Diijabah dan tidaknya itu tergantung daripada kualitas istri ya. Maka silakan, ini maka seringkali saya sampaikan teman-teman,
ini bahagiakan istrimu, maka insya Allah rezekimu akan dibanyak oleh Allah. Ya. Bahagiakan istrimu. Agar apa? Agar istri banyak-banyak bersyukur. Agar apa? Agar istri banyak-banyak berdoa yang baik-baik. Ya. Ini saya kok jadi curiga ya, istri mendoakan yang enggak baik-baik ini pasti ada sesuatu ya. Baik yang salah istrinya atau yang salah suaminya. Kita doakan saja, doain mudah-mudahan doa yang tidak baik tadi itu tidak dijawab oleh Allah, dan kemudian Allah berikan petunjuk agar tidak berdoa yang jelek-jelek lagi, dan akhirnya keluarganya jadi rukun, sakinah mawaddah warahmah, bersama-sama bisa membangun rumah tangga sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian, Gus. Amin amin. Ya, baik. Penanya berikutnya dari Sunarti, Ibu Sunarti. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, ketika selesai sholat duha, saya baca doanya, saya membacanya pakai tulisan di kertas, karena belum hafal doa sholat duhanya. Apakah itu dibolehkan, Pak? Karena saya lagi menghafalkan, tapi belum hafal. Sementara saya ingin menjalankan sholat duha. Ya. Oke, baca baik. doa dalam tulisan. Jawabannya boleh. Ya, silahkan, monggo ya, boleh dilanjutkan. Ya. Nanti kalau lama-lama hafal dengan sendirinya. Silakan, Gus. Ya, baik. Baik, ini penanyaan dari Bonia Kediri ya. Ini sama nggak dengan yang diceritakan tadi ya. Saya baca, Ustadz, mohon maaf bertanya lagi. Selama saya ikut challenge itu saya baca doa zikir yang Ustadz lewat grup itu. Saya bacanya setelah sholat fardu, maghrib, baca zikir, baca Al-Quran, terus doa habis sholat rawatib, dan baca zikir dari grup lagi, dan baca Quran lagi. Berdoa lagi, seterusnya selalu begitu setiap hari. Habis sholat duha, tahajud, witir, hajat selalu saya amalkan. Itu termasuk benar atau salah Ustadz? Soalnya kata semuanya kalau habis sholat maghrib itu sudah zikir, nanti sholat sunat tidak zikir, tidak apa-apa. Ya. Sedangkan saya ingin tiap saat berzikir, mohon penyerahannya. Baik ya, boleh saja, silahkan ya. Jadi tidak ada batasan kapan waktunya kita berzikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama adab-adabnya masih kita tunaikan di tempat-tempat yang baik, yang bersih, insya Allah akan diperbolehkan. No problem ya, tidak masalah. Silakan. Baik. Baik, cukup itu kan? Ya. Cukup ya tadi ya, yang cukup. Jawabannya Ya. tadi cukup ya? Cukup ya, no problem, boleh. Ya. Kita memberikan, boleh ya? Ya, boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau kita memberikan fee kepada orang yang sudah membantu penjualan kita, tapi dia menolak pemberian kita, apakah itu menjadi rezeki kita? Fee ditolak. Ya. Baik. Ya. Terkait dengan fee, bagi teman-teman yang minta bantuan untuk menjualkan, maka ini bisa disepakati di awal ya, berapa persen atau berapa ribu atau berapa rupiah ya. Silakan disepakati di awal. Biasanya ini ada teman-teman yang suka di jualan online ya, silakan disepakati dulu. Nah, kalau sudah ada kesepakatan dan diperbolehkan temannya ini untuk membantu menjualkan, berarti jadi tim pemasarannya. Ya, berarti nanti tinggal ditunaikan sesuai dengan kesepakatan di depan. Tapi kalau kemudian teman kita kok enggak mau nih, ya enggak maunya kenapa, alasannya seperti apa, itu adalah hak daripada teman kita. Ya, kalau teman kita menolak kemudian minta disedekahkan, diinfakkan, ya kita akan sedekahkan atau kita infakkan. Insya Allah seperti itu. Yang jelas adalah bahwasanya itu adalah sudah menjadi hak daripada teman kita. Insya Allah seperti itu. Ya, baik Ustadz. Ya, demikian ya Ibu Kristina, semoga bisa dipahami. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Ini sudah jam 10, jam 22. Mohon kalau nanti ada pertanyaan bisa di skip dulu, dijaga dulu untuk disampaikan pada pekan depan. Dari Bu Desi Madiun. Pak Ustadz, bagaimana ya saya selalu berpegang teguh untuk menjauh riba. Ya, saya tidak mau berutang lagi di bank, tapi suami selalu berprinsip kalau tidak hutang tidak mungkin.
Maksudnya kata suami hutang itu semangat untuk bekerja. Silakan Ustaz. Ya, ini mindsetnya yang perlu dirubah ya. Hutang itu semangat dari mana? Coba nanti kalau sudah sekali dua kali nggak mampu untuk membayar itu, nggak akan ada semangat ya kawan-kawan ya. Itu hanya motivasi bohong saja dari para motivator ataupun para orang-orang yang punya penyedia hutang. Nggak ada ya, nggak ada orang punya hutang itu semangat, nggak ada, justru malah lemes. Ya, silakan. Kalau nggak percaya, kalau sudah masuk di detik-detik akhir mau masa mau masa tempo, silakan. Itu pasti lemes itu, nggak ada semangatnya sama sekali. Ya, semangatnya itu satu, pas nerima uang, pas nerima di awal itu semangat. Tapi kalau udah wayahnya bayar utang, itu pasti lemes itu. Ini mindsetnya harus dirubah ya. Diajak aja datang ke seminar, diajak aja ngaji, insya Allah ya, dan juga didoakan agar Allah berikan hidayah dan juga kebaikan untuk suaminya. Insya Allah demikian. Kang ya. Ya. Teguh untuk prinsip-prinsipnya itu Bu Desi ya. Jadi insya Allah selama itu adalah kebaikan ya, itu akan lebih baik ya. Baik Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah yang dirahmati Allah SWT ya. Pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab semuanya. Ini ada lagi terakhir itu ya. Ini pertanyaan terakhir nggak apa-apa ini. Assalamualaikum Ustadz, saya saat ini sedang renggang dengan istri sampai pisah sementara. Dia merasa saya dolimi karena uang pensiun saya memang habis dan dia sama sekali tidak menerima apa-apa. Sekarang saya sedang terpuruk, bagaimana sikap saya sebaiknya untuk bangkit? Alhamdulillah sholat tahajud sudah jalani, sholat tobat juga mohon pencerahan. Terima kasih. Ya, silakan ada kejujuran terhadap pasangan terkait dengan gaji yang kita peroleh. Ya, silakan dijabarkan, dijelaskan ya berapanya. Kalau perlu begitu kita terima, kita kasihkan istri semua. Langsung silakan istri yang menunaikan terkait dengan amanah-amanah kita atau larinya kemana saja. Nanti istri jadi ngerti bahwa uang yang diterima segera habis. Insya Allah demikian ya. Jadi ini terkait dengan komunikasi aja. Kalau suaminya tidak pernah jujur, tidak pernah terbuka, istri marah ya, yaitu wajar lah seperti itu ya. Insya Allah demikian Gus. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz Udin Yulianto yang telah menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah semuanya. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya, semakin paham dan kita berusaha untuk meningkatkan ya keinginan kita untuk semakin baik ya dalam rangka kita semakin dekat dengan Allah dan terselesaikan segala urusan-urusan kita yang saat ini sedang kita alami ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, untuk acara kajian online akan kita selesaikan ya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pekan depan dalam tema yang berbeda ya. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan pada Bapak Ibu yang berada di wilayah Pemalang dan sekitarnya, silakan hadir kopdar ya, Pemalang dan sekitarnya besok tanggal 5 November ya 2022. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami jika ada salah kata dalam fasilitasi acara ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.